I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Yang pertama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita telah diberikan beri-beri nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa melangkahkan kaki, melangkahkan tangan menuju kampus UIN tercinta pada UIN tercinta kita semua ini. Wassalatu dan salam kepada Nabi besar baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai menuju alam yang terang benderang yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Al-Badri. Kepada Ananda dipersilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dengan tersebut maka akan berjalan lancar kegiatan kita pada hari ini. Baik, pada hari ini Bapak akan membahas tentang menyantet penyebab dan solusi. Sebelum Bapak membahas materi ini, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak Bapak sekalian. Apakah yang di anak-anak Bapak di sini sering menyantet? Tepuk tangan. Iya. Menyantet apa sering menyantet atau enggak sih? Mungkin di antara Bapak sekalian ini nggak ada yang menyantet. Baik, sebelumnya apakah ada yang sudah kenal sama Bapak? Sebelum, jadi nggak ada anak Bapak yang belum kenal sama Bapak. Jadi Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Sebelum Bapak memperkenalkan diri dulu, Bapak ingin memperkenalkan dosen mengampu Bapak di waktu Bapak semester 5. Di waktu semester 5 itu Bapak ini Dr. Dasril SAG MPD. Bapak tersebutlah yang mengajarkan saya tentang bimbingan klasikal. Selanjutnya barulah memperkenalkan nama Bapak Ferdi. Nama Bapak 21 30 10 8038. Jadi jangan dilupakan ya nama Bapak. Iya, Pak. Baik, di sini sebelum kita masuk pada materi tersebut, ada di sini beberapa tujuan yang akan kita implementasikan di dalam kegiatan kita ini. Yang pertama, peserta didik atau konseling dapat membuat kesimpulan mengenai pengertian menyontek. Apakah sepakat semuanya? Sepakat. Yang kedua, peserta didik atau konseling dapat menganalisis faktor-faktor penyebab dan akibat menyontek minimal 2. Itu sebenarnya ada 5, tapi Bapak buat untuk memperingan anak-anak Bapak sekalian supaya bisa nangkep pada pembelajaran ini. Bapak buat aja 2. Terus yang ketiga, peserta didik mampu membuat peta konsep. Jadi Bapak berharap di saat Bapak menerangkan ini, anak-anak Bapak bisa lah membuat peta konsep tentang menyontek. Terus yang terakhir, peserta didik atau konseling dapat mengembangkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari perilaku menyontek. Jadi perilaku menyontek itu perilaku yang tidak boleh dilakukan. Teruskan Kak, Mas. Lanjut, kita masuk pada pengertian menyontek. Menyontek di sini ialah suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur dan curang menghalalkan segala macam yang dilakukan seseorang untuk mencapai nilai terbaik dalam menyelesaikan tugas, terutama pada ulangan atau ujian. Menyontek atau mengopek menurut Kamus Besar Indonesia adalah
mencontoh, meniru atau mengutip tulisan. Jadi mencontek di sini adalah aktivitas menciplak atau melihat hasil pekerjaan orang lain tanpa izin ataupun mencantumkan sumber. Terus pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Al-Azhar dalam Muslimah 2012, perilaku menyentek adalah suatu wujud perilaku dan ekspresi mental yang merupakan hasil belajar dan interaksi dengan lingkungan. Perilaku ini merupakan kecurangan yang dilakukan oleh seorang untuk memperoleh keberhasilan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu peserta didik, dikatakan bahwa peserta didik berani melakukan tindakan menyontek karena mereka ingin mendapatkan nilai yang terbaik pada saat penilaian perilaku dipandang sebagai salah satu bentuk perilaku ketidakjujuran akademik. Jadi sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak Bapak sekalian, apakah ada atau sering anak-anak Bapak di sini melakukan kegiatan menyontek pada saat ujian? Ini pertanyaannya jujur, tolong dijawab dengan jujur. Apakah sering anak-anak Bapak melakukan menyontek pada saat ujian? Jarang. Jarang. Berarti pernah lah ya? Ya. Sama, berarti kita sama. Bapak pun pernah menyontek di waktu itulah. Terus selanjutnya faktor penyebab dan akibat menyontek. Jadi menyontek di sini tidak akan dilakukan oleh siswa apabila siswa tersebut tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari diri sendiri. Faktor dari diri sendiri ini ialah kebiasaan menyontek dapat muncul dari diri sendiri disebabkan karena seseorang siswa kurang percaya diri dalam mengerjakan sesuatu. Menyontek juga sudah menjadi kebiasaan dari siswa tersebut. Siswa juga takut terhadap tekanan dari berbagai pihak untuk mendapatkan nilai yang bagus, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang baik, termasuk dengan cara mencontek tersebut. Faktor yang kedua yaitu dari guru. Alasan untuk mencontek juga bisa berasal dari para peserta didik. Guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar yang baik, sehingga kurang adanya variasi dalam mengajar sehingga siswa malas untuk belajar. Jadi sebelum Bapak melanjutkan ini, apakah ada yang dari anak-anak Bapak lihat? Bapak ingin bertanya, apakah ada dari anak-anak lihat? Apakah ada guru saat guru masuk di kelas, dia itu hanya duduk saja dan memberikan tugas? Ada, Pak. Jadi ada. Itu kebiasaan itu sering dilakukan atau hanya sekali saja, atau Bapak itu sibuk lah dalam keadaan sibuk atau enggak? Kebiasaan itu sering dilakukan Bapak itu atau tidak? Tergantung. Tergantung ini kemana ini? Tergantung baca Pak. Kalau hujan dikasih tugas, kalau nggak hujan belajar tugasnya di dalam kelas kita. Yoi. Terus selanjutnya faktor yang ketiga yaitu faktor dari keluarga. Kebiasaan orang tua dalam memaksakan agar anaknya mendapat nilai yang baik dan menyebabkan seseorang anak dalam tekanan yang berpotensi untuk menyontek. Para orang tua lebih mementingkan hasil yang diperoleh seseorang anak daripada proses bagaimana anak tersebut memperoleh hasil tersebut. Jadi Bapak menekankan di sini, jangan ada dari anak-anak Bapak yang maksudnya adalah kesalahpahaman sama orang tua. Maksudnya kesalahpahaman orang tua itu memberikan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Makanya orang tua itu memaksakan anak-anaknya untuk bisa meraih nilai dan supaya di masa depan anak-anak itu tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Nanti jangan adalah yang kesalahpahaman. Misalnya kesalahpahaman, orang tua saya ini segala macam, ini orang tua dituntutnya. Jangan. Itu orang tua memberikan kayak itu karena dia sayang kepada diri kita. Terus yang keempat itu dari sistem pendidikan. Pemerintah selalu memperbarui kurikulum yang ada, akan tetapi sistem pengajarannya tidak berubah. Misalnya tetap terjadi sistem pengajaran dari guru untuk murid. Muatan materi dalam kurikulum yang ada
sering terjadi tumpang tindih antara satu jenjang ke jenjang yang lain. Akhirnya menyebabkan para peserta didik menganggap mudah setiap materi yang diberikan. Hal itu bukan menjadikan para peserta didik menjadi dapat menguasai materi, melainkan menjadikan peserta didik menjadi bodoh karena kebosanan. Terus di sini ada solusi agar tidak menyontek. Yang pertama, banyak solusi yang digunakan untuk mengurangi kebiasaan menyontek pada peserta didik. Salah satunya adalah dengan melakukan diagnosis kesulitan belajar yang menyebabkan siswa menyontek. Diagnosis kesulitan belajar adalah kegiatan untuk menentukan masalah-masalah atau kesulitan yang peserta didik. Kesulitan dalam belajar menyebabkan peserta didik kesulitan untuk mencerna materi yang diberikan, sehingga berpeluang untuk mencontek. Sebelum ini masuk pada kita akibat menyontek. Akibat menyontek di sini, bagi yang menyontek ketahuan oleh pengawas dapat dipastikan bagaimana kisah selanjutnya. Bisa dikeluarkan dari ruang ujian dan menanggung malu, dan bahkan lebih fatal lagi adalah diskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus ulangan. Baik, di sini cara penanggulangan supaya anak-anak bapak tidak mencontek di pada kelas ini. Cara penanggulangan yang pertama yaitu menyontek dari uraian di atas dapat diidentifikasikan bahwa ada 4 faktor yang menjadi penyebab menyontek, yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi ini ialah yang pertamanya bangkitkan rasa, yang pertamanya faktor individual atau pribadi. Yang pertama faktor pribadi menyontek. Jadi di sini ialah bangkitkan rasa percaya diri. Bagaimana anak-anak bapak membangkitkan rasa kepercayaan dirinya? Misalnya tidak nengok kiri, nengok kanan lagi di saat ulangan atau segala macam yang telah diberikan oleh guru atau tugas lah, supaya tidak pasti punya temannya. Terus yang kedua, arahkan sel konsep mereka ke arah yang lebih profesional. Yang ketiga, biasakan mereka berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Cara yang kedua, faktor lingkungan dan kelompok. Ciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Terus faktor yang ketiga yaitu buat instrumen evaluasi yang valid atau reliable atau yang tepat dan tetap. Terus yang selanjutnya, terapkan dan cara pemberian skor yang benar dan objektif. Yang selanjutnya, lakukan pengarahan pengawasan yang ketat. Yang selanjutnya, bentuk soal disesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pedagogik serta prinsip andragogik. Mungkin itulah presentasi yang dapat Bapak presentasikan. Jika dari anak-anak Bapak yang ada yang ingin bertanya, Bapak persilahkan. Apakah anak-anak Bapak sudah paham dengan materi menyontek, penyebab dan solusinya? Jika anak-anak Bapak sudah paham, Bapak berharap anak-anak Bapak bisa menerapkan bagaimana tidak mencontek untuk kedepannya. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan satu kata-kata yang bisa anak Bapak simpan di dalam pikirannya di saat hendak mencontek. Jadi gini kata-katanya: bangga dengan pemikiran sendiri itu utama, bangga dengan pemikiran orang lain itu semua. Mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.